Hai, sahabat YT Artikel 2. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Amin. Sebelum melanjutkan ke ceritanya, jangan lupa tinggalkan like, komen, dan subscribe. Karena dengan like dan komentar kalian, yang semakin membuat admin semangat mengupload lanjutan ceritanya. Episode 393. Kisah Aditya, anak bos besar yang berpura-pura miskin. Maaf, aku mengganggumu. Felicia tersenyum pahit, memandang Aditya di depannya dan berkata, Aditya benar-benar merasa kasihan padanya saat melihat betapa khawatirnya dia saat ini. Dulu Felicia adalah wanita yang supel dan optimis. Kualitas psikologisnya cukup baik. Jika dia tidak menemui sesuatu yang sangat sulit, dia tidak akan seperti ini. Jadi Aditya tahu betul bahwa Felicia pasti berada dalam masalah besar. Felicia, jangan katakan itu. Aku akan sangat senang jika kamu bisa mengajakku minum-minum. Aditya tersenyum tipis dan berkata pada Felicia. Felicia juga tertawa setelah mendengar ini. Dia mengangkat gelasnya dan berkata, ayo, kita minum. Aditya tidak berkata apa-apa. Dia mengangkat gelasnya dan menyentuhnya dengan Felicia, lalu meminum semuanya dalam satu tegukan. Felicia juga meminum semuanya sekaligus. Biasanya, kapasitas minumnya rata-rata. Tapi malam ini, dia minum dengan sangat cepat. Minum 3 gelas besar bersama Aditya sekaligus. Ketika Felicia ingin minum lebih banyak, Aditya menghentikannya. Baiklah Felicia, jika kamu ingin minum, minumlah perlahan. Jika tidak, jangan minum. Aditya memandang Felicia dengan sedikit khawatir. Felicia sudah sedikit mabuk. Dia tersenyum manis dan berkata kepada Aditya, kenapa kamu tidak bisa menemaniku? Aditya menggelengkan kepalanya dan berkata, minum itu buruk bagi kesehatanmu. Ayo pergi dari sini. Tubuh Felicia sedikit gemetar. Senyuman di wajahnya berangsur-angsur menghilang. Ada tatapan melankolis di matanya. Dan dia berbisik kepada Aditya, bagaimana kamu tahu bahwa aku sedang minum? Suasana hatiku sedang baik sekarang. Oke, suasana hatimu sedang bagus. Tapi jangan minum lagi malam ini. Aku akan pergi bersamamu. Karena itu, Aditya bangkit dan membawa Felicia bersamanya, membayar tagihan dan keluar dari bar. Tapi begitu dia berjalan ke pintu, Aditya melihat 2 anak laki-laki di belakangnya, mengikutinya dan Felicia dengan cara yang licik. Ini hanyalah intuisi naluriah. Selama kurun waktu ini dapat dikatakan Aditya sedang dalam bahaya, sehingga kewaspadaannya jauh lebih kuat dari orang biasa. Melihat ke belakang, Aditya menemukan bahwa kedua laki-laki yang mengikutinya dengan sengaja memalingkan muka, dan mereka cukup pandai berpura-pura. Tentu saja, Aditya tidak mempedulikan hal ini. Dia mengabaikan kedua penguntit itu dan membantu Felicia keluar dari bar. Felicia memiliki sosok yang sangat bagus. Dia berada di sebelah Aditya, dan aroma samar tubuhnya menyebar, yang membuat Aditya merasa bersemangat, dan dia tidak dapat menahannya. Tidak mungkin. Aditya juga pria normal, dan dia sangat dekat dengan wanita terkemuka seperti Felicia, dan tidak mungkin untuk tidak tergoda sama sekali. Tidak tahu apakah Felicia mabuk atau sengaja, dia bahkan melingkarkan lengannya di pinggang Aditya. Tindakan ini melampaui hubungan biasa antara pria dan wanita. Aditya merasa tidak enak. Dia terbatuk dan berkata kepada Felicia, Shinran, bagaimana kalau aku mengantarmu pulang? Tidak, aku tidak ingin kembali malam ini. Felicia berkata dengan lembut. Suaranya sangat menyenangkan. Kata-kata ini dapat dengan mudah membuat orang berimajinasi, dan Aditya hanya bisa mengerutkan keningnya. Jika dia tidak ingin pulang malam ini, apakah dia masih ingin bermalam di luar bersamaku? Lalu kemana kita akan pergi sekarang? Aditya bertanya. Terserah. Yang terbaik adalah mencari tempat yang lebih bersih. Aku ingin menikmati angin malam. Felicia menatap langit malam dan berkata kepada Aditya dengan lembut. Aditya dapat menyimpulkan bahwa Felicia mengkhawatirkan sesuatu, tetapi dia menolak untuk mengatakannya dengan mudah. Adapun mengapa dia mengajaknya kencan malam ini, dia tidak bisa memahaminya.
Baiklah, biarkan aku mengajakmu jalan-jalan di taman. Aditya mengangguk, membawa Felicia ke dalam mobil, lalu pergi dari sini. Begitu dia pergi, Jeta abu-abu mengikutinya. Meskipun pihak lain sangat berhati-hati, dia tetap tidak menyembunyikannya dari mata Aditya. Aditya telah melihat seseorang mengikutinya melalui kaca spion. Mereka mungkin adalah dua anak laki-laki licik di bar. Aditya tidak bisa menahan cibiran di dalam hatinya. Sebaiknya ikuti kedua anak laki-laki ini dan lihat siapa mereka dan mengapa mereka mengikuti mereka. Jadi Aditya tidak berniat untuk menyingkirkan kedua penguntit itu, dan mengemudikan mobilnya perlahan menuju taman. Sepanjang jalan, Felicia tidak berbicara. Wajahnya sedikit merah. Di bawah pengaruh alkohol, dia tampak menawan dan memiliki pesona yang berbeda dari sebelumnya. Aditya tidak berkata apa-apa dan mengantarnya ke taman. Setelah memarkir mobil, Aditya berkata kepada Felicia, "Keluar dari mobil. Felicia, ayo jalan-jalan." Felicia tersenyum menawan pada Aditya, tetapi senyuman itu sangat dipaksakan. Melihatnya seperti ini, Aditya merasa sangat tidak nyaman. Dia adalah teman sekelas SMA. Sejak mereka bertemu dengannya, dia selalu optimis. Aditya belum pernah melihatnya begitu melankolis dan khawatir. Keduanya berjalan menuju taman. Felicia tiba-tiba meraih lengan Aditya dan bersandar padanya. Jantung Aditya berdetak sedikit lebih cepat. Meskipun dia tahu bahwa Felicia naksir dia, dia masih terkejut ketika Felicia ini benar-benar bergerak ke arahnya. "Felicia, apa yang terjadi padamu hari ini?" Aditya berhenti, berdiri berhadapan dengan Felicia di jalan setapak taman, dan bertanya padanya. "Bukan apa-apa, tetaplah bersamaku malam ini. Oke, mulai besok, aku tidak akan mengganggu hidupmu lagi." Felicia berkata kepada Aditya dengan penuh kasih sayang sambil tersenyum pahit. Aditya bukanlah seorang gangster. Bagaimana mungkin dia tidak melihat bahwa Felicia sangat menyayanginya? Namun dia sudah memiliki istri tercinta. Jadi dia tidak berani memikirkan perselingkuhan romantis seperti itu. Dan dia tidak bisa memikirkannya. Karena dia tidak ingin. Kasihan pada Farah. "Apakah kamu dalam masalah? Jika demikian, katakan saja padaku dan aku akan membantumu." Aditya berkata kepada Felicia dengan serius. Senyuman bahagia muncul di wajah Felicia. Dia menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, "Aku tidak punya masalah. Aku hanya ingin tinggal bersamamu lebih lama lagi malam ini." Ini hanyalah pengakuan tidak langsung. Tapi Aditya hanya bisa berpura-pura tidak mengerti. "Baiklah," Aditya mengangguk. "Bagaimana kabarmu akhir-akhir ini?" Felicia bertanya sambil berjalan bersama Aditya. "Aku baik-baik saja, Felicia. Bagaimana kabarmu dan ayahmu akhir-akhir ini? Apakah hutang ayahmu sudah lunas?" Aditya bertanya. Tubuh Felicia sedikit gemetar. Dia menggigit bibirnya dengan lembut dan terdiam. Aditya terkejut saat melihat ini. Berdasarkan intuisinya, dia dapat merasakan pasti ada sesuatu yang terjadi di sini. "Bukankah hutang ayahmu sudah dilunasi?" "Seharusnya tidak demikian. Uang yang diperoleh dari mengontrak proyek Villa Jinxiu cukup bagi ayahmu untuk melunasi utang luar negerinya." Aditya bertanya dengan ragu. Felicia tersenyum tak berdaya dan berkata, "Ya, uang yang diperoleh kali ini cukup bagi ayah saya untuk melunasi utang luar negerinya. Tetapi ketika dia memiliki uang di tangannya, dia melakukan kebiasaan lama yang sama lagi dan membawa semua uang itu ke luar negeri dan kehilangannya. Semua hilang." Aditya benar-benar tidak bisa berkata-kata. Untuk menjaga Felicia, dia membuat ayah Felicia menghasilkan setidaknya jutaan. Tetapi kehilangan semuanya begitu cepat. Bersambung.